Dan tempat saya bahan. Silakan Coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan sedikit review ya, review untuk kelas trading saham syariah yang dimana kita udah berjalan bulan kemarin ya, bulan Juli kemarin. Nah, saat ini udah hampir ada sekitar mungkin hampir 60 peserta ya dari semanggi kelasnya. Dan beberapa testimoni juga sudah banyak ya. Salah satunya yang tadi ya dari Pak Wawan, Bu Dwi, terus Pak Yanto, dan masih banyak lagi. Nah, nanti untuk testimoni nanti akan dijabarkan oleh Pak Iksan. Jadi untuk testimoni yang kita gambar ya, screenshot para peserta yang udah take profit dan penjelasan untuk materi apa aja yang akan dibahas nantinya kelas tersebut. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk materinya. Mungkin bisa Pak Iksan sampaikan testimoni peserta. Boleh Pak Iksan? Ya, siap. Yo, selamat malam. Ini alhamdulillah Coach Farhan kemarin dari teman-teman yang udah praktek ada Bu Linda ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas beliau, kelas Coach Farhan, alhamdulillah dapat profit plus 24,85% itu dari rekomendasi Coach Farhan juga kemarin. Coba diperbesar, bisa nggak gambarnya diperbesar? Di sini sudah saya screen. Nah, ya, udah kelihatan. Ini kan ada Bu Linda, ya kan? Beliau alhamdulillah nih persentase return di plus 24,85 kami kemarin. Terus terus ini ada juga salah satu teman dapat profit, udah kelihatan di situ ya, di 1,38%. Alhamdulillah sih dari setelah mengikuti kelas ini, teman-teman mulai banyak yang profit secara rutin, mulai dari 1% sampai puluhan persen dari saham-saham yang direkomendasikan oleh Coach Farhan. Banyak juga emak-emak yang gaptek bisa dapat profit juga secara rutin. Mungkin teman-teman yang gabung di awal tadi sudah nyimak ya video testimoni, ada rekan mahasiswa juga masih belum masuk video testimoni di sana yang sebelumnya belum mengerti tentang apa itu saham, bahkan ada juga teman yang belum mengerti tentang saham syariah itu ternyata ada loh gitu kan. Ternyata saham syariah itu ada, sama ini kan taunya kan hanya saham konvensional kan, saham konvensional, dan ternyata saham konvensional itu ada juga dibagi saham syariah. Kenapa kok saham syariah? Nah, kita sebagai umat muslim kan tentunya pilihannya kan yang sesuai dengan syariah, kan, agar aman juga, dan yang direkomendasikan itu sudah direkomendasikan oleh DSN MUI. Oke, mungkin Oke, ada lagi Pak di share testimoni atau
Oke, saya sedikit ini ya, sedikit untuk pengertian apa itu saham supaya teman-teman di sini mungkin yang masih bingung itu saham apaan sih Mas Farhan gitu. Nah, saham itu suatu kepemilikan ya. Jadi ini suatu keterlibatan kita di suatu perusahaan. Nah, yang dimana kita sebagai pemegang saham perusahaan tersebut gitu. Jadi kita punya hak yang namanya hak kita bisa mengikuti rapat umum pemegang saham yang dimana nanti akan ada undangan ya via email itu. Nah, terus juga kita juga bisa mendapatkan capital gain dari harga-harga kenaikan harga ya kan. Terus juga bisa mendapatkan dividen bagi hasil gitu dari laba bersih perusahaan tersebut. Itu biasanya sih ada perusahaan yang membagikan dividen per tahun 2 kali, ada yang cuma sekali gitu. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya. Nah, untuk saham sendiri kita itu harus mendaftarkan dulu ya di sekuritas gitu. Nanti kita untuk transaksi itu melalui sekuritas. Kenapa? Kenapa sih nggak bisa di Bursa Efek Indonesia langsung? Ya karena Bursa Efek Indonesia ya cuman apa ya ibarat kata dia bekerja sama dengan broker gitu. Nah broker-broker ini ya yang dimana itu disebut sekuritas. Ya sekuritas itu ada beberapa macam ya. Kayak MNC sekuritas, di bank juga banyak buka sekuritas, di Bank Mandiri sekuritas ada, terus BRI sekuritas, BCA sekuritas dan sebanyak lagi. Tapi kita untuk saya memang untuk pemula saya rekomendasiin memang Ajaib ya. Karena dari segi aplikasinya itu user friendly banget. Jadi memang enak dilihat gitu. Ketimbang di sekuritas yang lain itu terkadang kalau di berandanya itu udah langsung disajikan indeks-indeks yang angka-angka ya. Nah, itu yang bikin pemula itu langsung kayak kurang nyaman gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini testimoni dari beberapa member yang ketika mereka mengikuti kelas selama 2 hari itu, ya mereka sudah bisa mereka melakukan trading, ya kan, di sekuritas gitu, dengan depositnya berapa sih di saham itu? Ya, itu tergantung dari kita ya. Bisa 50.000 kah atau 100.000 kah? Atau kalau Anda memang udah menguasai skill bagaimana analisa fundamental, bagaimana kita menganalisa suatu pasar gitu. Bagaimana menganalisa isu-isu apa nih dari perusahaan ini nih. Dari berita-berita ya kan, berita-berita ya dari CNB Bisnis kah atau Kompas kah. Nah, itu kita harus sering baca berita. Ya memang kita kan sebagai investor ya nantinya kita harus ya menanamkan uang tersebut ke perusahaan yang memiliki keuangan yang positif ya. Maksudnya positif adalah dia perusahaan ini selalu untung ya kan, selalu untung, revenue-nya dia selalu positif, terus omset pendapatannya dia selalu bertumbuh setiap tahunnya. Terus juga dia ada perusahaan yang bagi dividen ya setiap tahunnya, itu perusahaan bagus karena dia udah bisa membagikan dividen setiap tahun. Nah, jadi seperti itu. Ada beberapa eh, peserta saya ya, mak gaptek banget ya. Nah, itu namanya Bu Emai, Emai dari Kuningan. Nah, dia awal gabung di kelas saya itu memang ya namanya mama ya, nggak ngerti cara beli saham, cara jual beli sahamnya itu dia nggak ngerti sama sekali. Nah itu pas sekitar jam 9:28 saya ajarkan cara beli sahamnya gimana supaya cepat, cara jual sahamnya gimana supaya cepat.
Ketika itu berjelang 1 jam, itu jam 10.10 ya, itu dia sudah kasih ke saya tuh, profit 1% Mas Farhan. Dan itu saya belum merekomendasiin sahamnya apa gitu, tapi dia udah langsung ngebeli saham tersebut. Entah dari mana ya dia bisa ngebeli saham itu. Nah, artinya yang nggak punya skill, pengalaman dalam trading pun bisa profit. Nah, jadi kalau teman-teman bisa bergabung ya di sini, nanti kita akan lebih banyak belajar, ya, lebih fokuskan ke analisa fundamental. Gitu. Nanti ada aplikasi khususnya ya, kita bisa analisa. Terus dari laporan keuangan, kita bisa lihat laporan keuangannya siapa aja, dewan direksi, pimpinan perusahaannya kita bisa lihat, dari komisaris, terus direktur utama, direktur, dan masing-masing direktur ya. Jadi kita bisa lihat, bisa kita ketahui. Terus juga dari shareholder-nya kita bisa lihat kira-kira si owner-nya ini banyak nggak yang memiliki saham tersebut, porsi saham. Misalkan masih kalau dalam konteks ilmu saya itu kita harus melihat perusahaannya itu dimiliki 50% kepemilikan dari ownernya. Nah ini salah satu testimoni dari Pak Zainur ya. Nah, beliau bilang ilmu ini nggak sebanding ya dengan bayaran, karena memang ilmu yang saya kemas nilainya itu memang kalau dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan lain itu bisa sampai 3 jutaan ya kan, atau bahkan 5 jutaan lebih gitu. Tapi di sini cukup dengan 200 kurang dari 250.000 lah gitu kan. Anda udah bisa disajikan ilmu yang benar-benar bernilai jutaan. Ya, intinya semua tergantung dari masing-masing ya. Nah, jadi memang di sini saya ini lagi ya. Jadi ini khusus untuk pemula. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah trading, udah menguasai ya analisa teknikal lah, fundamental lah. Nah, ini kurang cocok kayaknya gitu. Cocoknya di kelas saya yang advance gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari Steve itu tadi ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya jawab aja ya teman-teman ya. Bisa lewat kolom komentar atau bisa pakai voice juga bisa. Oke, suaranya udah jelas belum ya? Di sini jelas terdengar kok suaranya. Teman-teman yang lain gimana? Ini udah jelas ya. Ya, silakan sih. Ya jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita memang lebih fokuskan untuk para orang yang belum pernah berinvestasi di saham gitu kan. Nah, di saham itu ada sebutan yang namanya emiten. Emiten itu apaan sih? Nah, emiten itu sebutan perusahaan ya. Emiten itu adalah perusahaan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah terverifikasi di Bursa Efek Indonesia. Kita sebutnya emiten gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di grup atau udah bergabung ya di kelas trading rahasia saham syariah, nah nantinya itu ada sebutan-sebutan emiten gitu kan. Nah biasanya ada 4 kode ya, 4 huruf ya. Nah itu yang disebut namanya kode ticker. Nah jadi itu kode yang untuk mempermudah kita, mempercepat
kita mencari suatu saham, ya suatu emiten apa yang mau kita bidik gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, bisa profilnya nanti. Oke, boleh share lagi testimoni yang lain. Mungkin Pak Ihsan bisa bantu. Coba yang lain Pak, ada. Nah, ini salah satu testimoni ya dari beberapa peserta gitu yang udah melakukan praktek. Jadi memang 2 hari itu, hari pertama memang itu lebih ke mindset ya, mental dan pengertian ya, pengertian tentang investasi itu seperti apa gitu. Dan hari kedua itu benar-benar ibarat kata saya suruh untuk praktek gitu ya, ibarat kata saya siksa untuk praktek gitu. Karena memang pada dasarnya kita kan belajar bukan hanya yang dimana kita mengerti pengertiannya apa ya kan, terus juga tentang mental, mindset, tapi nggak praktek. Nah, itu sama aja gitu kan. Kalau saya sih memang hari kedua itu memang untuk praktek gitu kan, praktek analisa fundamental, terus analisa eh, teknik ini ya, teknik chart di aplikasi Ajaib, terus juga untuk cara beli saham di aplikasi Ajaib, terus juga bagaimana memilih emiten yang sudah terverifikasi syariah gitu. Jadi emiten itu udah terverifikasi oleh DSN MUI. Jadi teman-teman nggak usah pertanyakan lagi, emangnya itu dari mana syariahnya? Oh, itu DSN MUI yang udah menerapkan itu. Jadi yang udah memfilter. Namanya DSN MUI itu bukan orang yang sembarangan ya. Jadi orang-orang yang sudah ya sudah ahli lah di bidang eh, hadis ya kan, atau Al-Quran. Nah, itu udah orang-orang ahli lah di bidang itu. Nah, jadi memang udah mengkaji gitu, mengkaji lebih dalam. Nah, itu maka terbentuk yang namanya ISII, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi di situ ada 442 emiten. Emiten yang udah terverifikasi syariah. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan. Boleh Pak, nanti untuk apa aja yang akan dipelajari bisa ditampilkan.
Selamat malam teman-teman semua. Iya. Nah, nanti teman-teman belajar bareng yang rahasia investor ya. Di sini kenapa sih kita harus berinvestasi saham? Nah, investasi saham itu merupakan sebuah peluang nih untuk kita, di mana kita bisa mendapatkan passive income secara online dan tidak terbatas dengan mudah dan cepat. Gitu kan, apalagi di saat ini untuk investasi saham itu sudah cukup terjangkau, sifatnya fleksibel dan mudah untuk dilakukan. Nah, pesan saya kalau yang mau investasi saham, sebaiknya menghindari kesalahan berikut ya. Biasanya banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh investor pemula. Biasanya mereka berinvestasi tanpa memahami apa yang diinvestasikan, tidak tahu ilmu dasarnya dalam saham, dan berharap dapat keuntungan. Nah, kemarin ada sedikit cerita dari ada yang chatting saya, gabung di grup review, chatting saya, bilang, Pak, saya ini tadi ikut kelasnya Bapak, kelas preview, udah beli saham, ini kok nggak bergerak gitu kan. Nah, itu jangan coba-coba sesuatu yang tanpa ilmu gitu. Terus kenapa sih kita harus menjadi investor saham ya? Karena kita nggak perlu repot tuh buat bisnis dari nol. Apalagi kan kita masanya pandemi ya sekarang ya, kita harus tetap bisa survive, kita nggak perlu membangun bisnis dari nol, kita nggak perlu repot ngurus perizinan perusahaan, tidak perlu repot ngurusin karyawan, tidak perlu repot ngurusin cat pembeli, repot USOP, kan? Dan tidak perlu repot untuk mengurusin pemasaran produk. Nah, di sini teman-teman di kelas rahasia trading saham syariah, teman-teman akan belajar dari nol sampai bisa profit secara mandiri hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, kita media yang digunakan adalah dengan menggunakan cukup dengan HP aja, kita sudah bisa melakukan trading dengan berjual beli saham. Nah, apa saja sih yang dipelajari? Nanti teman-teman akan mempelajari tentang mindset investasi pasar modal, mengenal saham syariah itu seperti apa saja saham yang masuk saham syariah, terus cara memiliki passive income dari saham itu bagaimana caranya, cara mendaftar di sekuritas dan mendapatkan rekening dana nasabah, terus memahami juga fitur aplikasi sekuritas, memilih saham syariah yang untuk dibeli, dan juga akan belajar tentang analisa fundamental perusahaan, di mana analisa fundamental perusahaan ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Jangan sampai seperti yang cerita saya tadi, kita memilih saham suatu perusahaan, ternyata kok perusahaan tersebut jelek gitu kan. Tuh, terus kita juga harus bisa menganalisa laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Apakah dalam setahun terakhir itu untung atau rugi, dan juga akan mendapatkan studi kasus profit 55% dalam waktu 30 menit. Nah, ini tadi dari Coach Farhan ada berita tembus profit 230 lebih ya, Coach ya tadi ya? Iya, betul. Iya. Nah, terus ini pematerinya adalah Coach Farhan Maulana, seorang investor saham syariah, trader profesional, juga telah mencetak rekor transaksi jual beli saham syariah 32 juta dalam waktu 6 jam, dan rekor ini udah pecah tadi ya di 230%. Iya, Pak, betul. Iya. Nah, untuk siapa sih kelas ini? Kelas ini cocok buat teman-teman yang fresh graduate, baru lulus, buat PNS ASN, pegawai kantoran, buat pensiunan, ibu rumah tangga, dan juga buat Anda yang ingin mendapatkan profit secara rutin dari saham. Tadi banyak teman-teman juga, ada teman-teman mahasiswa, teman-teman penjual online, ibu rumah tangga juga mengikuti kelas trading saham syariah ini. Nah, dari yang sudah praktek, alhamdulillah teman-teman bisa mendapatkan profit rutin setiap hari. Itu ada yang 35% juga, ada yang mendapatkan profit, ada yang 1%, ada yang 2%. Itu setiap harinya. Nah, ada juga yang mendapatkan profit 2%, 5%, 5,63%, 2,63%, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berapakah investasinya? Nah, salah satu komunitas investasi yang paling murah itu investasinya adalah 4,5 juta. Itu hanya untuk membership selama 3 bulan. Tuh. Namun untuk teman-teman yang bergabung di webinar malam hari ini,
investasinya nggak perlu semahal itu, investasinya terjangkau. Di sini sudah ada di 237.000 itu sampai hari Minggu. Karena di sini adalah investasinya naik 5.000 per 3 hari. Gitu. Dan insya Allah nanti pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 14-15 Agustus, teman-teman akan belajar secara live bersama Coach Wahan melalui Zoom meeting tentang dasar-dasar saham itu di hari pertama, dan di hari yang kedua itu tentang prakteknya. Dan insya Allah dari pengalaman sebelumnya di hari ketiga itu sudah ada teman-teman yang sudah mulai mendapatkan profit dari trading saham. Nah, ini biasanya yang sering ditanyakan oleh teman-teman nih. Apa sih yang akan didapatkan nanti? Teman-teman akan mendapatkan materi seputar trading saham, diajarkan dari dasar sampai bisa profit secara mandiri. Nah, berapa modalnya? Modalnya untuk bisa trading saham hanya Rp100.000 saja, itu teman-teman sudah bisa trading jual beli saham. Terus nanti investasinya di perusahaan apa? Apakah bisa dipastikan halal dan syariah? Untuk saham yang direkomendasikan itu sudah pasti halal dan syariah karena sahamnya itu sudah terdapat atau terdaftar di ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Di situ produknya halal, sistemnya sudah sesuai dengan syariah, produknya juga syariah juga. Dan begini, untuk yang terkendala waktu, teman-teman nggak perlu mantengin HP sepanjang waktu ya, cuma cukup menyediakan waktu 1 jam aja setiap harinya untuk bisa trading saham. Pagi bisa disediakan waktunya, atau di sore juga bisa disediakan waktunya untuk trading saham. Nah, apakah kelas ini cocok untuk pemula? Ya, kelas ini memang ditujukan untuk teman-teman yang masih pemula untuk trading saham. Juga ada rekomendasi ya Pak, rekomendasi Ya, bulan ya. teman-teman juga dapat rekomendasi saham jika karena masih pemula ya. Pemula biasanya kan meraba-raba saham apa aja nih yang harus dibeli, harus ditradingkan. Nanti teman-teman juga akan dapatkan rekomendasi saham apa yang harus dibeli, beli di harga berapa, jual di harga berapa, itu nanti sebagai bonus teman-teman. Sambil nanti belajar secara mandiri, nanti menganalisa sendiri sahamnya, baiknya kita masuk ke entry point berapa, terus dijual di harga berapa. Nah, apakah bisa titip trading? Tidak, karena kita goalnya adalah peserta bisa trading secara mandiri. Apakah diberikan rekomendasi saham? Ya, teman-teman akan mendapatkan rekomendasi saham yang layak dibeli. Dan ini apakah selalu profit atau untung? Apapun itu usahanya, pasti resiko kerugian itu ada. Namun nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara manajemen risikonya. Itu. Dan apakah ada refund? Mohon maaf, nggak ada. Itu untuk. Jadi, insya Allah manfaat yang didapatkan banyak banget untuk teman-teman. Oke, mungkin cukup dari itu. Bisa dilanjut ke sesi tanya jawab ya, Coach ya? Iya boleh Pak, boleh. Kita buka tanya jawab. Teman-teman ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari, ini ada nomor HP aja sih ini, ada nomor. Sudah berapa lama Coach trading di saham? Gitu. Dari tanggal 21 Juni kemarin ya? Iya 21 Juni ya. 21 Juni berarti sebulan lebih lah. Hampir 2 bulan ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin bisa disampaikan, bisa komunikasi langsung di sini.
Oke, ada pertanyaan Coach. Apakah di Ajaib bisa dipisah antara syariah dan tidak? Kalau ajaib itu dia udah ada indeksnya sendiri ya. Jadi memang itu satu ya untuk saldonya gitu. Jadi kita harus langsung ke indeksnya nanti kita ajarkan gitu kan. Cara membeli saham syariah itu gimana? Nah, itu nanti kita akan jabarkan tuh caranya. Nanti di ajaib itu ada indeks. Nah, indeks itu ada indeks JII, ya kan, indeks ISII, dan juga ada indeks-indeks konvensional lainnya gitu. Tapi kita fokus di dua itu aja, JII atau enggak di ISII. Kalau JII itu kan Jakarta Islamic Index kan. Nah, itu hanya 30 emiten. Nah, jadi memang di filternya sedikit lah. Tapi yang paling banyak di ISII itu ada 442 emiten ya. Nah, jadi kita nanti yang pilih sendiri gitu. Oke. Ini apakah mungkin suatu perusahaan semula masuk di ISSI, kemudian di kemudian hari tidak masuk indeks ISSI? Bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Ya, itu makanya kita bisa ngelihat ya, ngelihat di bagian profil dari perusahaan tersebut. Jadinya kita bisa tahu perusahaan ini masih masuk di SII atau enggak gitu. Kayak kemarin tuh saya memang kurang mantau ya. Itu ada perusahaan Astra Internasional. Sebulan yang lalu itu memang saya lihat Astra itu ISII masuk dia gitu. Dia masih masuk gitu. Pas kemarin member saya itu bilang ngecek-ngecek gitu kan, ngecek-ngecek di platform gitu, platform syariah juga. Ternyata dia udah keluar dari ISII. Cuman saya nggak kurang tahu ya apakah seminggu yang lalu dia keluar atau 2 minggu yang lalu. Cuman memang dia udah nggak masuk lagi. Pas saya cek di Ajaib pun juga nggak masuk lagi itu Astra Internasional. Nah, jadi kelihatan sih nanti di profil perusahaannya itu dia nggak masuk kategori ISII. Nah, jadi seperti itu. Oke, pertama investasi biasanya kisaran berapa? Ya itu tergantung dari Anda ya. Misalkan Anda mau awal pertama-tama 100.000 misalkan bisa itu, atau memang Anda mau kalau 100.000 memang terbatas ya. Kita beli emitennya cuman paling fokus di 2 mungkin ya, atau cuman 1 gitu. Nah, terus juga jumlah lotnya juga terbatas gitu kan. Ya kalau biasanya cuman 1 lot gitu kan, kalau yang harganya di 1.000 per lembar, ya kan dengan modal 100.000. Nah, jadi sesuaikan aja gitu, sesuaikan dengan eh ya dengan masing-masing lah, keuangan masing-masing gitu. Perusahaan apa saja yang bisa bekerja sama, dibeli sahamnya. Ya banyak ya perusahaannya. Selama ini kita ya di sekitar kita itu sering lah teman-teman pakai produk misalkan yang dari Indomaret ya kan. Ya entah itu produk-produk sampo dari Unilever, kita bisa beli ya kan perusahaannya tersebut, jadi pemilik perusahaannya tersebut lah. Jadi pemegang saham perusahaan Unilever kita bisa gitu, dengan budget ya kurang lebih 400.000 ya. Ya 450.000 lah. Kita bisa beli saham Unilever. Karena saham Unilever itu kan harganya 4.200 kalau nggak salah sekarang. Nah, dan dia juga rutin bagi-bagi dividen. Ada lagi perusahaan Indofood. Ya, teman-teman pasti terkenal tuh yang namanya produk Indomie ya. Indomie, terus produk-produk apa lagi ya? Indofood pokoknya terkenal ya itu produk Indominya. Nah, teman-teman bisa beli perusahaan Indofood tersebut gitu. Yang sekarang harganya di atas 2.000 ya. Coba saya ya pokoknya di atas 2.000 lah. Nah, dengan 200.000 pun juga bisa teman-teman bisa punya 1 lot ya.
Nah, ini pengertian nih. Kadang kan teman-teman satu lot itu maksudnya apa sih Mas Farhan? Nah, lot itu pengertiannya adalah satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi di bursa itu memang dari peraturannya ya, kita beli saham itu minimal satu lot. Nah, jadi kalau teman-teman harus tahu satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi gitu aja. Jadi memang minimal 100 lembar, tapi dia lebih gampangnya itu dihitungnya per lot gitu. Jadi satu lot sama dengan 100 lembar. Nah, jadi seperti itu ya. Apa yang membedakan antara syariah dengan saham konvensional? Ya, simpelnya gini sih, kalau syariah ya udah masuk ISII, udah segitu aja. Kalau konvensional, ya di luar ISII. Enggak di luar ISII juga sih, maksudnya umum lah, saham-saham umum gitu kan. Tapi kalau saham syariah itu khusus karena dia masuk di ISII. Jadi itu yang membedakannya itu aja. Kalau syariah dia khusus gitu. Apa margin masih tercampur kalau pakai ajaib? Margin itu tercampurnya gimana? Ini saya juga bingung ya. Pertanyaannya bisa dijelasin lagi. Proses bikin RDN ajaib berapa lama? Nah itu lamanya itu tergantung dari teknik kita gitu. Teknik kita dalam apa untuk follow up si customer service ajaibnya. Nah, kalau dalam beberapa peserta itu bisa paling lama memang 5 hari dan paling cepat itu paling enggak mungkin 1 kali 24 jam lah udah jadi. Berapa lama rentang waktu rata-rata untuk pemula hingga stabil menghasilkan? Nah, ini tergantung dari psikologi kita ya. Kadang kan ada yang namanya panic buying dan juga panic selling. Nah, ini yang dimana harus benar-benar menguasai, mengontrol emosi kita gitu dalam membeli suatu saham gitu kan. Yang dimana kita kalau misalkan ketika saham itu lagi tren turun gitu kan, kayak Unilever tuh lagi trennya turun kan. Nah itu kadang kita udah beli nih di harga misalkan 4.000 berapa 4.500, ternyata sahamnya turun jadi 4.400. Wah kita panik, waduh turun nih gitu kan. Kalau turun selama kita nggak jual itu sebenarnya kita nggak rugi gitu. Jadi cuma nyangkut aja modal kita di situ. Jadi nggak bisa kita jual saham itu. Kalau jual ya rugi, kita minus. Jadi uang yang kita investasikan berkurang. Itu katakan misalkan kita investasiin 100.000 misalkan atau 1 juta. Misalkan 1 juta, ternyata sahamnya turun gitu kan, katakanlah minus 1%. Nah, jadi tinggal berkurang tuh dari 1 juta berkurang 10.000, jadi 990.000 misalkan. Nah, jadinya kan kita rugi itu 10.000 kan. Nah, jadi seperti itu. Tapi selama itu enggak kita jual, nanti misalkan saham itu naik lagi misalkan ke harga di atas 4.500. Nah, uang kita kembali lagi. Jadi memang ada tekniknya ya. Tapi memang kalau saya itu beda, tekniknya itu beda. Ada yang namanya biasa kita sebut cut loss. Karena kan kalau nyangkut gitu modal kita tertanam di situ, nggak bisa kita putar lagi gitu. Nah kalau sebagai trader profesional memang harus money manajemennya itu. Money manajemennya ya kita buat trading plan. Nah nanti ya kalau trading plan di kelas. Maksudnya tidak ada MC maksudnya gimana? Oke, ada lagi pertanyaan?
Ya kalau margin memang tercampur ya nanti di saldo buying power kita. Misalkan kita profit berapa persen, nah ketika itu sahamnya kita jual, nah itu marginnya masuk di saldo buying power kita gitu. Kita bisa mau kita tarik, tapi memang udah ada peraturan dari OJK dan BI juga ya. Jadi selama kita nanti transaksi itu, nah itu ada nanti peraturan dari BI sama OJK gitu untuk penarikan dari saldo RDN kita itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, nggak pakai. Kalau ajaib nggak ada ya, nggak ada margin. Kalau di mere aset itu ada. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini silakan teman-teman, jika masih ada pertanyaan seputar saham syariah bisa ditanyakan. Bisa via kolom komentar atau langsung via voice juga bisa. Iya, itu kalau sebenarnya beberapa ini ya peserta saya yang ala-ala emak-emak itu memang tipikalnya nggak mau rugi ya, nggak mau rugi, nggak mau ini. Selama fundamentalnya bagus, memang saya memang lebih mengontrol mereka kesabaran. Jadi memang para emak-emak itu ya ala mama ya harus sabar ketika sahamnya nyangkut di situ. Ya sabar gitu karena kan mereka mungkin salah dalam memprediksi dari satu emiten, kecuali memang ada rekomendasi dari saya, trading plan-nya ada, ya kan beli di harga berapa, stop loss di harga berapa. Maksudnya stop loss itu ya kita jual ketika ada penurunan gitu. Saham turun berapa persen, misalkan 1-2% ya kita stop loss. Nah itu kembali ke dalam cara kita ngelola keuangan gitu. Tapi kalau kita namanya saham itu kan siklusnya ini ya, siklusnya bergerak gitu kan. Ya karena ada demand dan supply-nya itu kan terus bergerak. Nah jadi memang kita harus mengikuti itu arah pasarnya itu. Nah kalau dana habis, menurut saya untuk selama ini memang enggak 100% habis ya, kecuali forex. Forex itu dalam hitungan menit kalau kita misalkan kalau forex kan ada beli sama jual ya. Nah itu bisa habis dalam hitungan menit. Tapi kalau saham itu dibatasin sama BI penurunannya itu di berapa persen dari harga pembukaan. Nah itu dibatasin 6-7% penurunan dari suatu saham. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau dibilang dananya habis, ya karena itu semua dana ya untuk yang kita nyangkut ya, saham-saham nyangkut. Ya kita kalau nggak ada dana cadangan ya habis. Kita mau putar dana gimana lagi kecuali ada dana cadangan. Nah itu nggak jadi masalah. Makanya saya sarankan memang untuk para trader ya stop loss, cut loss, ya kan kita jual pas ada penurunan 1-2%. Nah itu biar dananya bisa kita putar ke saham yang uptrend, maksudnya trennya naik gitu kan. Nah jadi uangnya nggak tertanam lebih lama di saham yang lagi turun. Ya dividen itu semacam bagi hasil gitu. Ya pokoknya dividen bagi hasil Bu, gitu aja simpelnya, bagi hasil tiap tahun.
dari perusahaan. Bimbingannya sampai kapan? Ya nanti kan tanggal 14, 15 ya, 2 hari. Nah setelah itu ya akan terus berjalan. Nanti ada rekomendasi dari saya itu kan, mungkin selama 1 bulan nanti rekomendasinya itu. Jadi kalau rugi itu hanya 6-7% ya. Iya, bukan ruginya ya, maksudnya penurunan saham, penurunan suatu emiten, harga suatu emiten, nah itu penurunannya dibatasin 6-7% per hari. Jadi nggak bisa lewat sampai 10%, nggak bisa. Udah dibatasin dari BI per hari 6-7%. Jadi kita ada momentum besoknya bisa kita jual saham itu kalau udah amblesnya misalkan 6-7%. Nah itu kan kita mau jual kan nggak ada pembelinya nih misalkan. Nah berarti nunggunya besok gitu. Besok baru tuh kita harus jual saham itu gitu. Kalau enggak ya makin ambles aja kalau misalkan saham itu turun. Jadi gitu ya. Nah kalau Anda udah mantau terus saham itu turun 1%, jual. Nanti tunggu momentum saham itu penurunannya sampai harga berapa. Nanti kan siklusnya itu kan bisa kita lihat gitu kan. Nah kalau udah ada misalkan grafik untuk naik gitu, nah itu bisa kita masuk. Tapi kalau saya memang banyak ngajarin ke peserta juga untuk kita lebih fokus, iya fokus untuk memahami harga saham tersebut gitu kan. Jadi kita selama 3 hari pantau gitu kan satu saham yang mau kita bidik. Yang pertama fundamentalnya dulu ya, cash flow-nya bagus, terus dari aset dan hutangnya itu masih lebih besar aset gitu. Terus juga equity itu dari hutang sama aset itu kan dirata-ratain gitu. Nah itu masih bisa nge-backup gitu ketika kalau misalnya perusahaan yang bangkrut atau apa. Dan masih banyak lagi lah gitu. Terus siapa yang beli? Tenang, di saham itu udah ada pembelinya. Jadi jadi di saham itu udah ada disiapin bid itu nanti pembeli itu. Jadi pembeli itu udah siap ngebeli. Kalau kita punya saham nih ya kan, udah punya saham di satu emiten misalkan katakanlah emitennya itu Indofood misalkan. Kita beli nih gitu kan. Terus kita mau jual hitungan detik pun juga bisa kejual. Asalkan Anda ngikutin harga dari bid ya, harga dari si pembelinya. Pembeli nawar berapa? Ya kan? Misalkan nawar di harga 4.500. Oh, kita belinya di harga 4.200. Berarti masih dapat untung dong. Jadi kita langsung aja jual ke pembeli tersebut. Nah, jadi di saham itu udah ada pembelinya. Saking enaknya tuh kan, hitungan detik pun juga bisa kita jual. Gitu. Ya, kalau saham turun 4% sama apa? Saham itu penurunan itu per hari saya katakan lagi 6-7% ya. Jadi kalau selama 4 hari dia turun 6-7%, kalikan aja, katakanlah misalkan 6% lah per hari. Jadi kali aja. Cuman siklus saham itu nggak selamanya dia turun terus, selama 4 hari nggak selamanya turun terus. Pasti nanti dia akan di hari ketiga ya atau di hari berapa, selama kita belinya di harga yang terendah ya. Kalau kita beli harganya udah dipucuk banget tuh, udah kenaikan berapa ratus persen misalkan. Nah itu pasti agak sulit ya. Maksudnya agak lama untuk dia naik ke harga resistensinya, maksudnya tertingginya gitu. Oke, mungkin pertanyaan lagi ya Coach ya. Ya, sampai jam berapa ya, Pak Isan? Mungkin 2 pertanyaan lagi.
Setelah itu bisa ditutup, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Amir. Yang menyebabkan saham turun dan naiknya saham itu apa? Ya, saham turun dan naiknya itu tergantung dari demand dan supply, ya kan? Jadi permintaan dari suatu pasar itu seperti apa gitu kan? Terus dari supply juga seperti apa? Dan juga ada isu-isu, misalkan perusahaan itu mengakuisisi, ya kan? Atau merger dengan anak perusahaan apa? Atau misalkan kayak pandemi ya, pandemi PPKM, siapa nih yang diuntungkan sama PPKM? Perusahaan mana yang diuntungkan karena PPKM? Oh, berarti perusahaan farmasi nih. Ya kan perusahaan rumah sakit kan ada tuh saham-sahamnya tuh. Nah, itu yang diuntungkan. Perusahaan obat-obatan, nah itu yang diuntungkan tuh. Terus properti nggak diuntungkan karena PPKM ya. Jadi properti juga nggak diuntungkan karena anjlok gitu kan. Saham-sahamnya pada anjlok gitu. Nah, dan masih banyak lagi. Terus juga ada isu misalkan digitalisasi misalkan. Nah, perusahaan apa nih yang diuntungkan nih dengan digitalisasi? Kita harus cari tahu berita-beritanya. Makanya ya kita harus lebih banyak ini ya, analisa, baca-baca berita lah. Berapa lama kita harus pantau naik turunnya saham. Nah, seperti ini itu bisa per detik. Iya, itu saham gorengan itu memang bisa per detik ya. Ya, yang penting kita udah punya trading plan sendiri, itu nggak jadi masalah. Kita misalkan mau invest di satu saham itu untuk sebulan ke depan, itu nggak jadi masalah. Gitu. Yang penting kita udah mengerti ya suatu warga dari saham tersebut sama fundamentalnya. Saham ada, oke, demo nggak ada karena bukan forex. Saham itu bukan forex, jadi nggak ada demo. Jadi memang jadi harus bedakan nih. Forex itu kan ini yang sejauh saya yang tahu itu forex ya suatu perdagangan ya, perdagangan mata uang ya kan, dan juga gold, emas gitu. Nah jadi nggak ada tuh untuk saham itu demo nggak ada. Jadi kita langsung deposit. Ya paling pun ya kita cuman bisa nganalisa aja gitu kan dari harga-harganya ya kan. Ya itu kita bisa lihat gitu. Ya saya 21 Juni itu berawal dari ya itu ya, berawal dari 70.000. Nah sekarang udah berkembang ya, portofolionya udah hampir 5 juta. Oke, setelah kita beli saham, apakah dengan berdiam diri saya profit bisa tambah? Itu kalau misalkan mau diam diri, saham-saham yang udah dividen aja gitu. Kalau untuk trader nggak bisa diam diri juga, kita tetap harus analisa juga harganya itu, misalkan harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Nah, kita nggak bisa diem diri gitu. Kita harus fokus analisa. Kecuali Anda invest untuk jangka panjang. Misalkan katakanlah untuk 1 tahun kah, untuk 5 tahun kah, gitu kan. Nah itu yang disebut namanya nabung saham. Oke ya. Ya sinyal juga berpengaruh ya. Ya dua-duanya sih. Scalping juga saya ajarin. Swing juga diajarkan sih. Oke, Pak Isan. Udah semua ya pertanyaan dijawab. Oke, terima kasih banyak Coach Wahran atas waktu dan sharing ilmunya. Ini sudah pukul 9 lebih, teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan bisa dilanjut via grup WA. Teman-teman kan sudah bergabung juga di grup WA, nanti bisa tanya jawab langsung di sana. Nah,
Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih intens tentang saham, bisa mengikuti kelasnya Coach Farhan. Ya. Di sini lebih fokus kepada yang masih pemula untuk belajar saham. Teman-teman bisa belajar di sini bersama dengan Coach Farhan, dengan teman-teman yang lain juga. Ada penawaran menarik untuk teman-teman yang mengikuti webinar kali ini, yaitu investasinya hanya 237.000 saja. Karena di luaran, seperti yang teman-teman lihat di video testimoninya, investasinya 1 juta lebih. Dan untuk teman-teman yang bergabung di webinar kali ini, ada penawaran lagi, ada bonus, yaitu untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke tingkat advance untuk trading sahamnya, ada kupon diskon 250.000, sama juga rekomendasi saham selama 1 bulan senilai 500.000. Nah, gimana untuk daftar kelasnya? Untuk pendaftaran kelasnya, teman-teman bisa menghubungi pengundang, bisa menghubungi mereka yang mengundang teman-teman untuk menghadiri webinar kali ini, dan pastikan teman-teman juga meminta kupon diskon kepada mereka agar teman-teman bisa dapatkan diskon 50% untuk kelas ini. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Sebagai penutup, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Coach Farhan dan teman-teman yang sudah hadir. Atas waktunya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.